Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahman Azhari dengan NIM 2101053. Adapun tujuan pembuatan tugas ini yaitu untuk tugas manajemen mutu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Walmatri SPMSI. Manajemen mutu. Adapun manfaat manajemen mutu yaitu beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan manajemen mutu terpadu adalah yaitu yang pertama, mengurangi biaya operasional. Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan moral perusahaan. Yang keempat yaitu membangun sebuah proses peningkatan yang berkelanjutan. Dan yang kelima yaitu menciptakan rekayasa ulang proses usaha. Dan yang keenam, memperoleh atau membangun keunggulan kompetitif. Dan yang ketujuh yaitu membangun dasar untuk mendapatkan pengakuan atau sertifikat. Dan ada 7 alat pengendali kualitas, yaitu yang pertama diagram Pareto, yaitu grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Dan yang kedua yaitu diagram sebab akibat, yaitu atau disebut juga yaitu diagram tulang ikan. Dan yang ketiga yaitu lembar periksa atau check sheet, yaitu sebuah form sistematis dan struktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Dan yang keempat yaitu diagram aliran proses, menunjukkan urutan kejadian dalam sebuah proses. Diagram alir digunakan dalam operasi manufaktur dan jasa. Dan yang kelima yaitu diagram pencar, yaitu menunjukkan hubungan dari dua variabel dalam sistem koordinat Cartesian dengan suatu variabel pada satu sumbu. Dan yang keenam yaitu histogram, yaitu menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk diagram batang yang menjelaskan variasi pada suatu proses operasi. Dan yang ketujuh itu yang terakhir itu peta kontrol, yaitu grafik yang menggambarkan garis kendali yang menunjukkan proses dalam keadaan terkendali atau tidak. Dan adapun continuous improvement. Apa itu continuous improvement? Continuous improvement yaitu merupakan konsep tentang perbaikan atau peningkatan diri secara terus-menerus yang mendapatkan perhatian penuh, karena hal ini dapat menjadikan bagian dari karakteristik persaingan global agar berhasil memajukannya. Dan adapun menurut Smadi, metode Kaizen yaitu adalah salah satu cara berpikir manajemen dan sebagai suatu filosofi manajemen, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kaizen berarti perkembangan atau bertahap yang meningkatkan atau fluid. Yaitu Kaizen ini berarti merupakan suatu proses yang sedang berjalan dan tidak memiliki akhir. Dan adapun
langkah-langkah peningkatan mutu, yaitu plan untuk merencanakan suatu perubahan atau percobaan atau suatu yang baru, seperti produk, struktur atau organisasi atau ide-ide. Dan yang kedua yaitu do, suatu perubahan atau pengerjaan menghasilkan produk. Yang ketiga yaitu check, itu pengecekan apakah ada yang ditimbulkan dari produk yang telah dihasilkan. Yang keempat yaitu act, mengaplikasikan pada realitas atau pada kenyataan yang ada di lapangan. Dan seterusnya yaitu ISO. ISO yaitu atau Badan Standar Dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. Dan dengan kata lain ini, ISO sebagai koordinasi standar kerja atau publikasi standar harmonisasi atau promosi pemakaian standar internasional. Adapun ISO 9000 adalah kumpulan standar yang diterbitkan oleh organisasi ISO mengenai sistem manajemen mutu atau quality management system. Dan adapun manfaatnya dari ISO untuk bisnis, yaitu membangun image positif perusahaan, menjamin kredibilitas perusahaan, menambah tingkat kepercayaan konsumen, menghemat dana, dan kualitas produk bertaraf internasional, dan kinerja karyawan lebih optimal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.